underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menko Polhukam Mahfud MD mendapat sorotan netizen usai memposting sebuah karikatur yang menggambarkan seseorang yang ingin meminta keadilan harus beli. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sebetulnya meme atau karikatur tadi itu sepertinya bukan Pak Mahfud yang memposting ya, tapi dia dapat katanya dapat dari seseorang menteri juga. Cuman beliaunya tidak menyebut dapat dari siapa. Ya. Memang kalau kita lihat memenya itu lucu. Ada sindiran-sindiran ya, bahwa itu tuh menggambarkan bahwa ada seorang rakyat kecil yang menghadap ke atas ya. Dia bilang minta keadilan, minta keadilan, saya minta keadilan gitu ya. Nah, terus yang di atas itu biasanya kan yang punya keadilan itu, yang berwenang memutuskan perkara ya, dengan tampangnya, gambarnya itu juga lebih gede dan kelihatannya galak, itu rakus begitu ya. Itu terus dia menjawab, kok enak minta ya, nggak bisa minta-minta, harus beli. ini kan jadi kalau kita lihat jadi kita tuh merasa juga lucu ya, menyinggung situasi sekarang yang terjadi. Betul. Ya, jadi keadilan itu nggak bisa diminta. Apalagi rakyat kecil. Tadi kan anak kecil tuh yang minta-minta itu. Ya, dan kebetulan juga yang di atas tuh bilang nggak bisa minta, harus beli. Ya memang karena situasinya sekarang ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang mengarah ke sana kan. Betul. Bahwa sepertinya ada yang mengatakan keadilan itu hanya tajam di bawah, tapi tumpul di atas. Terus sekarang itu jual beli perkara itu sudah hal yang biasa ya, oknum-oknum yang jual beli perkara itu banyak. Artinya kan banyak oknum yang bisa menjual keadilan. Betul. Kan kalau minta nggak ada. Nah, ini sebetulnya itu kasus ini muncul karena memang ada kasus yang sangat luar biasa, yaitu kasus Koperasi Indosuria. Ya, seperti kita ketahui kasus Indosuria ini, Koperasi Indosuria simpan pinjam, itu kemarin kan masalahnya sudah dibawa ke polisi, ditangkap polisi, terus dimasukkan ke kejaksaan, dari kejaksaan sudah dilimpahkan pengadilan. Lah, ini luar biasa. Kasus ini seperti yang tersiar, itu katanya melibatkan korban yang dirugikan itu ada 23.000 something orang yang rugi, yang dirugikan atau uangnya tidak tahu kemana yang dimasukkan di Koperasi Indosuria ini. Dan jumlahnya itu terbesar di dunia. Wah, hebat. Indonesia kok punya kasus penggelapan uang semacam itu ya. Ini ya kita mau ngomong penggelapan juga bingung ya, karena ternyata ya situasinya memang aneh ya. Penggelapannya atau kasus ini nilainya 106 triliun. Ini luar biasa, nomor 1 di dunia. Itu ternyata putusannya hakim di pengadilan ini adalah bebas murni. Dan harus segera bos dari Indosuria tadi itu yang namanya Henry itu suruh dilepaskan langsung. Dan memang di dalam putusan itu ada sesuatu yang menurut orang awam yang tidak tahu hukum ya, tanpa merasa mengurangi rasa hormat terhadap putusan hakim yang tadi sudah memutuskan itu, bahwa putusannya itu mengatakan kalau memang terbukti Henry, bosnya Koperasi Indosuria ini melakukan kesalahan, tetapi kesalahannya ini tidak bisa masuk ranah pidana, jadi itu masuk ranah perdata. Dengan demikian kasus ini diputus ya. Itu dibebaskan. Jadi tidak ditahan, tidak masuk penjara, ya, dan juga tidak ada denda. Nah, ini jadi orang semua kaget. Loh, ini kok seperti ini? Nah, yang kena 23.000 itu kan banyak rakyat jelata, yang dimana mereka itu mengumpulkan uang ya untuk masuk di dalam simpanan di Koperasi Indosuria tadi itu, uang yang harusnya pensiun untuk hidup, menyambung hidup, itu juga lenyap.
Dan menurut Mahfud yang kemarin sempat memberikan keterangan itu bahwa ini sepertinya kok satu kejahatan kriminal yang sempurna. Bahasa Inggrisnya itu perfect crime. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi peristiwa kriminalisasi ini sudah sedemikian rupanya dipersiapkan dengan baik sehingga ini menjadi satu tindakan kriminal yang perfect, yang sempurna. Dan katanya Mahfud, kita tidak boleh kalah dengan yang seperti ini. Maka sekarang kasus ini dibawa ke pengadilan tinggi karena udah nggak bisa naik banding, nggak bisa karena putusannya adalah seperti itu, ya murni, bebas murni. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat dan apakah meme yang tadi beredar itu masih berlaku atau tidak. Yaitu bahwa keadilan itu nggak bisa diminta, tapi harus dibeli. Lah ini apakah itu betul? Ya, kita tunggu nanti bagaimana. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.